Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Indriwati Dan saya Dewi Lestari. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen akad salam dalam lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai akad salam. Akad salam merupakan salah satu jenis akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang dispesifikasi dan kualitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli mendapat jaminan memperoleh barang tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemesanan barang tertentu. Dalam penerapan akad salam di lembaga keuangan syariah, akad salam menggunakan dasar PSAK 103. Dijelaskan alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan utang pembeli dari pihak lain. Kemudian, manfaat akad salam. Pertama, untuk pembeli yaitu jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakati di awalnya. Dan untuk penjual yaitu diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Kemudian, jenis akad dalam transaksi syariah. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi fikih muamalat membagi lagi akan menjadi dua bagian, yakni akad tabamu dan akad tajirah awalan atau muawalah. Kemudian akad tabaru yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Pertama, meminjamkan uang termasuk akad tabaru karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Jenisnya ada qadrah dan hiwalah. Kemudian meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan. Jenisnya ada waqalah, wadiah, kafalah. Kemudian memberikan sesuatu. Dalam akad ini pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain, yaitu wakaf, hibah, sedekah. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi. Akad tijarah atau konvensional kontrak merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract and natural certainty contract. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hal tersebut dan jenis-jenisnya. Natural uncertainty contract merupakan kontrak yang diturunkan dari teori percampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis natural uncertainty contract antara lain mudharabah, musyarakah, sukuk atau obligasi syariah, saham syariah yang produknya harus sesuai syariah. Yang kedua yaitu natural contract merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Objek transaksi menurut syariah dapat meliputi barang atau mal atau jasa.
Bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya, objek transaksi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu objek yang sudah pasti, yaitu objek yang jelas keberadaannya atau dapat segera diperoleh manfaatnya. Lazimnya disebut real asset dan berbentuk barang atau jasa. Yang kedua, objek yang masih merupakan kewajiban, yaitu objek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai. Lazimnya disebut financial asset dan dapat berupa uang atau surat berharga. Akad muamalah. Dalam bidang ekonomi, menurut sifat partisipasi dari para pihak yang terlibat dalam transaksi secara prinsip dapat dibagi dalam tiga. Yang pertama, akad pertukaran tetap, yang lazimnya adalah kegiatan perdagangan sesuai dengan sifatnya. Akad ini umumnya memberikan kepastian hasil bagi para pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, akad penggabungan atau pencampuran, yang lazimnya adalah kegiatan investasi. Akad ini umumnya hanya memberikan kepastian dalam hubungan antar pihak dan jangka waktu dari hubungan tersebut, namun umumnya tidak dapat memberikan kepastian hasil. Yang ketiga, kegiatan pengusahaan sementara, yang lazimnya adalah kegiatan sewa-menyewa. Akad ini umumnya memberikan kepastian dalam manfaat yang diterima oleh para pihak. Selanjutnya itu manajemen akad salam. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dapat dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, akad kedua antar bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05-DSM-MUI-4-2000 tertanggal 1 April 2000 dalam kurung Fatwa 2006 sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Yang kedua, ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat. Yang pertama, akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yang keempat, ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah, akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yang kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya itu prinsip pelaporan keuangan akad salam dalam lembaga keuangan syariah. Akuntansi sebagai alat perencana dapat dilihat apabila manajemen ingin mengetahui berupa berapa jumlah yang harus dibayar, kepada jatuh temponya, dan kepada siapa harus dibayar ini semua. Dapat diketahui dengan catatan akuntansi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk perencanaan pedoman penggunaan keuangan bagi perusahaan pada periode berikutnya. Akuntansi sebagai alat evaluasi. Hasil kegiatan dapat terlihat apabila manajemen ingin membandingkan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Setiap kejadian atau peristiwa mengakibatkan adanya perubahan terhadap posisi keuangan dari suatu organisasi disebut dengan transaksi. Dalam perusahaan transaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi intern dan transaksi ekstern. 6 pengukuran pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 103 tentang akuntansi salam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Silakan bila ada yang ditanyakan.
Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nadia Hasana. Pertanyaannya, apakah transaksi salam memiliki kekurangan? Jika ada, apa saja kekurangan yang ada pada transaksi tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditanggung dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, saya Indira Utami. Jaminan apa yang diterima oleh lembaga keuangan syariah jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ditanggung dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lili Purnamasari. Izin bertanya, apa yang akan terjadi dalam akad salam jika barang yang sudah dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya sudah disepakati? Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Teh Nadia, yaitu kekurangan transaksi salam. Akan dimanfaatkan oleh orang yang sangat membutuhkan untuk menekan harga kepada penjual, sebagaimana Islam sangat menginginkan hambanya untuk mempermudah dan membantu pihak lain melakukan eksploitasi pihak lain atas nama syariat Islam dan agama. Untuk itu, Nabi mencegah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkan. Bagaimana Teh Nadia? Cukup untuk jawabannya? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Teh Indira, yaitu pertanyaannya yaitu jaminan apa yang diterima oleh lembaga keuangan syariah jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya? Jawabannya, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Itu apakah cukup atau ada yang ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya jawab pertanyaan dari Teh Lili. Pertanyaannya itu apa yang akan terjadi dalam akad salam jika barang yang sudah dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya sudah disepakati. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang lain yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Baik, Kak, apa cukup untuk pertanyaan atau ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.